Jadi jangan lupa saksikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini aku akan tutor kalian mengenai graf. Jadi sebelum itu, graf itu merupakan representasi atau presentasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran atau yang disebut simpul atau norm yang dimungkinkan untuk terhubung dengan sekumpulan garis atau edge. Jadi caranya itu seperti ini, cara mengetahui itu simpul atau enggaknya. Nah, yang disebut simpul itu adalah ini. Ini adalah simpul dan garis ini adalah sisi. Nah, itu yang disebut dengan simpul dan sisi. Baik, definisi graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek tersebut. Jadi ada penulisan graf, yaitu penulisan graf itu seperti ini. V dan V. V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul, dan yang E itu himpunan sisi H yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi kalau cara mudahnya kita bikin aja F ini simpul, E ini sisi. Baik, kita langsung ke contoh soal. Kita langsung ke contoh soal teman-teman, langsung aja ke contohnya. Bentar. Contoh soalnya kita pakai contoh soal bergambar. Kita bikin gambarnya dulu. Nah, kita akan menjawab gambar yang pertama. Cara kita menentuin grafnya adalah kita bikin dulu di sini rumusnya. Rumus dari graf, di sini kita bikin V. V tadi adalah simpul. Nah, simpulnya yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. 3, 4 ya. Jadi cara penulisan graf itu seperti ini. Kurung kurawal. Nah, jadi kan tadi simpulnya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, ini simpulnya. Terus kita nentuin sisinya. Pakai huruf kurung kurawal, baru kurung. Nah, cara menentuin sisinya kita lihat. Di sini 1, 2. Nih, bikin 1, 2. Terus 1, 3. 1, 3. Kemudian 2, 3 dulu. 2, 3. Oh, yang buat garis atasnya. 2, 3. Kemudian baru 2, 4. Kemudian terakhir baru 3, 4. Nah, ini contoh yang pertama. Ini merupakan graf sederhana. Kita lanjut bikin di graf tidak sederhana. Ini sampai di sini. Kita pakai bentuk yang sama. Ini 1, 2, 3, 4. Bikin 1, 4. Nah, ini contoh selanjutnya. Caranya gimana?
cara penyelesaiannya seperti ini. Kita sama juga, kita di sini mencari simpul. Simpulnya udah pasti 1, 1, 2, 3, 4. Nih, kita cari lagi sisinya. Nih, cara mencari sisinya itu sama. Kita bikin di sini 1, 2, 1, 2, 1, 3. Iya, 1, 2. Di sini 2, 3 nih. Dari sini dulu kita nyesain yang ini kan berbeda nih. Jadi kita nyesain yang ada 3-nya. Jadi ini 2, 3. Baru 1, 3. Nah, di sini kenapa 1, 3-nya double? Karena ini ganda. Iya, karena dia ganda, makanya harus dibikin dia 2 kali. Nah, yang terakhir baru 3, 4. Nah, lalu kita bikin di sini ininya tuh bikin aja E1, E2 sampai E6 sampai E6. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Itu yang 1, 3 itu kan double. Iya. Yang 3, 4 itu double. Oh enggak, karena di sini tuh cuma 3. Kan cuma titik 3-nya doang yang double. Iya, double teman-teman ternyata saya lupa. Iya double, maaf ya. Nah double ya karena ini ya. Nah, agak gini. Pas. Ada pas. Nah kita lanjut ke contoh soal lagi, satu lagi. Contoh soal yang menggunakan gelang. Simbol gelang itu tuh seperti ini, bulat. Dia bulat. Ini disebut gelang. Cara penyelesaiannya juga sama, yaitu V kurang berawal 1, 2, 3, 4. Untuk sisinya kita bikin di sini sama tadi seperti yang tadi 1, 2, ya. Ingat kalau bikin kayak gini kita kurung awal baru kurung biasa ya. 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4. Nah, sama yang tadi, tapi di sini ditambah 3,3 karena ini ada gelangnya. Karena gelangnya itu kayak ganda jadinya. 3 maksudnya doang. Iya 3 doang digandain karena dia ada gelang. Berarti kalau misalnya gelang itu ditaruh di 2 berarti 2 ya? Iya. Atau cuma di situ aja gelangnya? Kalau gelangnya lebih dari 1 bisa nggak? Kok bisa dong? Gelang 1. Gelang cuma 1. Jadi itu cuma
soalannya aja. Iya, Kalau ini malah apa gelangan satu Yang soalnya. dapat. iya. Iya. Dia tergantung dia gelang intinya biar dari saat itu diatur 3. Berarti kalau misalnya diacak itu boleh sebenarnya 2, 4 dulu, 1, 3 dulu. Enggak Kan bisa. harus sejajar, harus ikut ininya garis. Kalau acak-acak kan jadi nggak rapi 1, 2 dan 3. Emang udah dari sananya harus ini, mengikuti garis, mengikuti sisi. Nah, kan simpel, Iya. harus mengikuti sisi. Gimana teman-teman? Oke, paham. Jadi aku lanjut ya, kita lanjut tentang jenis-jenis graf. Jadi itu ada graf sederhana yang saya bilang tadi, ini graf sederhana. Yang kalau graf tidak sederhana itu salah satunya ada gelang, maka ia tidak sederhana nih. Gelang. Karena ada gelang, jadi dia nggak sederhana. Dia tuh nggak dinyatakan sederhana itu karena gelangnya tadi. Berarti kalau misalnya nggak ada gelang, Tidak, kalau tidak ada gelang dia sederhana. berarti kalau udah ada gelang nanti di soalnya berarti tidak sederhana. Tidak sederhana, itu jenis-jenisnya ya. Terus jenis yang ketiga itu ada graf berarah. Graf berarah itu ya seperti ini graf berarah. Jangan lihat ini ya. Nah, ini graf berarah. Karena ada panahnya. Nah, ini dari panah ya. Jadi contohnya kalau misalnya graf berarah itu dia ada panah. Nih, dia ada panah di setiap simpul. Di setiap simpulnya di setiap sisinya ada. Iya, kalau setiap sisinya ada panah berarti dia itu berarah. Kalau nggak ada arahnya berarti ya nggak ada ininya. Berarti graf sederhana. Enggak, ini kan kita menjelaskan graf berarah dan graf tidak berarah. Kalau graf sederhana tadi ya ini sederhana, yang ini tadi tidak sederhana. Nah, sekian dari penjelasan saya. Coach Suci Ramadhani akan dilanjutkan oleh teman saya Zizi Farisi. Baiklah, di sini aku sama Dika bakal melanjutin materi yang disampaikan sama Kira tadi. Jadi itu kami tuh bakal nerangin tentang penerapan graf. Jadi graf ini dia sangat tepat digunakan saat kita perlu menganalisis jalur, koneksi atau ketergantungan. Jadi contohnya itu ada 3. Yang pertama tuh dia digunakan pas untuk peta digital. Jadi itu dia untuk jalur terpendek antar lokasi. Jadi kayak Google Maps gitu. Terus bakal dilanjutin oleh Dika. Dan yang kedua itu media sosial. Ini itu gunanya untuk menganalisis hubungan pertemuan antara pengguna. Nah, yang ketiga nih jaringan gunanya untuk mempresentasikan hubungan antara perangkat dan digunakan ketika ingin mengetahui jalur pengiriman data dan menganalisis efisiensi jaringan. Oke, baiklah, nanti itu bakal dilanjutkan oleh Zaki ya. Oke teman-teman, saya akan menjelas ulang tentang kegunaan dari graf di kehidupan nyata itu. Contohnya kayak Google Maps atau yang mendetek pesawat, tahu nggak mendetek pesawat? Yang detek pesawat yang pesawat nanti bisa radar pesawat. Kapal juga bisa apa? Kapal bisa, intinya yang bisa kedetek di maps gitu. Ini contohnya tuh kayak pesawat ya, misalnya pesawat Lion Air di sini, kemudian, aduh kita nggak ada fotonya. Intinya ini anggap aja pesawat. Terus ini pesawat Citylink, Batik dan Garuda. Nah. Jadi contohnya tuh sederhana. Nah, gini kan contohnya.
Tapi kalau misalnya kita lihat di Maps lebih jelas lagi kan agak banyak tuh. Kita ambil contoh sederhananya aja. Misalnya, ada gini contoh nyatanya. Sama kan sama graf yang sederhana tadi? Sama. Kan? Intinya contohnya tuh ada di Google Maps. Di Google Maps, di radar pesawat, radar bus, Transjakarta, Transmetro Pekanbaru itu bakal ke-detect kalau kita lihat di Maps. Itu contoh nyata di kehidupan kita. Dari yang bertanya lagi, saya tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan presentasi kami, tutorial kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah video tutorial sebaya kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.